wabarakatuh. Dimanapun sedulur berada, bertemu lagi dengan saya, Susiana Dewi, di podcast episode 4, podcast fisik bincang asik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai culture shock, di mana itu kondisi seseorang dalam keadaan terkejut di lingkungan baru ataupun di budaya yang baru. Nah, saat ini saya bersama narasumber, yaitu beliau ini seorang mahasiswa baru, tepatnya semester 1 dan baru masuk angkatan ini. Nah, langsung saja ya kita kenalan. Halo Mas. Halo Mbak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja bisa memperkenalkan diri biar sedulur-sedulur yang lagi nonton ini bisa kenal. Halo sedulur PAI. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Ghafir El-Muhtadi Rizal, mahasiswa baru program studi PAI. Biasanya dipanggil siapa, Mas? Zaki. Oke, Mas Zaki. Berarti beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus ya, telah melaksanakan PBAK. Nah, kalau waktu SMA itu namanya apa ya? MLS atau MPLS. Nah, kalau menurut Mas Zaki sendiri, MLS sama PBAK sama atau beda? Kalau menurut saya sendiri ada Mbak, sedikit bedanya. Oke. Mungkin mengenai materi ya, materi yang disajikan saat MPLS dan PBAK itu berbeda, yang dimana materi PBAK itu lebih luas, lebih mencakup, lebih luas lah intinya. Terus pematerinya itu Mbak, kalau dari MPLS kan biasanya kan dari pihak sekolah atau apa, tapi kalau PBAK itu dari pihak luar. Terus misal pas kemarin kita pendidikan anti korupsi, langsung didatangkan dari KPK-nya sendiri. Oke. Berarti kan itu juga dapat materi ya. Tepatnya perbedaannya itu di dalam pematerinya dan materi yang lebih luas lagi ya. Kalau selain materi apa aja nih yang didapat pas PBAK? Karena kan ada transformasi di mana kita pada masa MLS itu kan sekolah. Nah, sedangkan di PBAK kita sudah menjadi mahasiswa dan di perkuliahan. Berarti apa aja nih yang didapat selain materi itu? Mungkin relasi jelas, karena PBAK kan kita kan masih satu fakultas tapi beda prodi, itu relasi. Terus tentang kemandirian Mbak, entah kita itu dituntut untuk belajar sendiri, nyatet materi sendiri tanpa disuruh. Mungkin itu sih dari saya sendiri. Terus juga kalau relasi itu karena dalam PBAK kemarin itu kalau nggak salah dalam satu tempat itu juga bareng-bareng sama fakultas lain ya? Iya betul. Oke, berarti jelas banget ya di situ kita bisa mendapatkan relasi. Walaupun waktu SMA juga kita dapat relasi, tapi mungkin belum terlalu banyak ya sama kuliah. Oke. Kalau hal yang paling membuat Mas itu apa ya beda banget nih masa SMA sama kuliah waktu pas pertama kali menginjak di universitas itu apa? Mungkin pakaian, seragam. Pakaian. Kan kalau kita sekolah kan dari sekolah, pihak sekolah kan kita ada pakaian khusus, seragam khusus. Misal hari Senin pakainya putih abu-abu. Tapi kan kalau kuliah kan wah bebas, yang penting sopan dan bentuk aurat. Oke. Terus kalau perbedaannya nih, kan di sekolah maupun perkuliahan itu ada seorang guru dan dosen ya. Nah, tidak luput dari itu apa nih yang paling jelas perbedaannya di antara guru dan dosen? Kalau guru dan dosen mungkin ini gini Mbak. Kalau rasa kita ke guru itu lebih dekat lah, lebih ada ikatan batin kalau di saya. Tapi kalau dosen kan ya karena kita akademik ya Mbak, jadi agak jauh. Jadi kedekatan kita antara dosen itu agak jauh. Seperti itu. Terus juga mungkin karena banyak banget ya mata kuliahnya gitu. Terus kalau Mas sendiri lulusan SMA, SMK atau MA, pondok pesantren? Saya lulusan MA negeri. Iya. Oke, karena tadi benar ya ada sebuah perbedaan antara dosen dan guru. Kalau aku sendiri juga waktu itu merasakan sih perbedaannya. Karena kalau guru itu tidak akan mengoprak-ngoprak kita ketika kita tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas, itu pasti akan ya mencari kita yang guru yang mencari kita. Sedangkan kalau dosen ya kita harus yang mengejar dosen untuk mendapatkan sebuah nilai. Dosen tidak mau ikut campur mengenai tugas dan tanggung jawab kita untuk
mendapatkan sebuah nilai gitu ya. Iya, betul, setuju Mbak. Aku di sini juga pengen tahu nih, apa sih alasan Mas Zaki masuk ke program studi PAI? Kalau alasan itu karena pertama itu passion saya di pendidikan Mbak. Masya Allah. Saya Iya. melihat di Indonesia itu ada yang kurang, dan saya ini ingin mengisi dalam hal pendidikan tersebut. Menjadi, kan kalau kata pepatah kan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu. Baik kita punya bekal dunia dan akhiratnya pun juga ada. Seperti itu Mbak. Itu motivasi saya mengambil program studi PAI ini. Kalau menurut Mbak sendiri, apa nih alasannya? Kenapa dari sekian banyak prodi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid, kenapa ambilnya PAI? Oke, kalau aku sendiri jujur, aku ini awalnya tidak ada keinginan untuk masuk ke PAI. Tapi waktu SMA ataupun SMA itu, aku memang minat pada bidang keagamaan. Tapi selain itu aku ada passion sendiri di bidang seni, tapi tidak, dari pihak keluarga itu tidak mendukung saya untuk masuk ke bidang tersebut. Makanya saya masuk ke jurusan atau prodi PAI. Jadi tersesat di jalan yang benar Mbak. Iya, ya Allah sekali. Oke, selanjutnya kalau planning untuk menjadi mahasiswa itu sendiri apa ya? Planning. Planning itu berarti rencana ya Mbak? Iya. Seperti mahasiswa pada umumnya, lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. 4 tahun. Kalau selain itu deh, Kalau selain itu mungkin ingin apa ya? Kan ada Tridharma perguruan tinggi. Kan ada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin kalau saya sendiri itu ingin buat jurnal. Entah itu bisa masuk Sinta 1, 2 atau 3. Iya. Seperti itu. Karena kalau menurut saya itu guru itu kalau cuma mengajarkan ilmu pada anak-anaknya itu kurang. Jadi ilmu kita itu harus abadiin dengan apa? Dengan karya. Oke, bagus sekali ya. Kalau rasanya nih pertama kali masuk ke kelas mengikuti mata kuliah gimana nih? Rasanya sih seneng Mbak. Iya. Masih awal soalnya. karena kan saya kan jalur SPAN kan Mbak. Jadi nunggu jalur yang lain kan lama. Jadi di rumah bosen nggak mendapatkan ilmu. Kalau terus pas masuk mata kuliah itu seneng. Akhirnya bisa menimba ilmu lagi seperti itu. Oke. Terus juga kalau bedanya sama di kelas pas kuliah sama pas sekolah gimana? Bedanya? Jadwal masuk Mbak. Jadwal masuk. Iya. Okay. Kan kalau kita sekolah kan udah maksudnya paten lah dari Senin sampai Sabtu itu jamnya itu ya seperti itu. Jam pertama biasanya jam segini, jam kedua jam segini. Kalau kuliah kan beda-beda. Kalau ini udah UTS Mas Zaki? Sudah. Berarti udah merasakan UTS ya? Nah, UTS-nya nih apa kalau di kuliah saat ini? Tertulis atau penugasan? Pas kemarin berarti hari Senin itu penugasan. Terus tadi pagi itu tes online. Oke. Berarti kalau di sini sudah terlihat ya perbedaannya antara di sekolah dan di perkuliahan. Kalau di sekolah biasanya paten dan patok menggunakan tugas tertulis dan bersama-sama ya. Oke, kalau di kuliah biasanya dosen bisa memberikan sebuah tugas, itu jurnal ataupun tugas yang lainnya, dan bisa juga melalui kuis gitu ya. Oke. Kalau untuk lingkungan pertemanan sendiri gimana Mas? Antara di sekolah dan di kampus? Kalau lingkungan pertemanan sih lebih luas Mbak, lebih luas di kampus. Kalau di sekolah kan ya lagi-lagi ketemu dia lagi paling teman satu kelas atau satu organisasi. Kalau di sini kan organisasi juga ada banyak kan. Terus juga kita kan ada beberapa 4 fakultas. Otomatis kan dari setiap prodi juga kan beda-beda pemikirannya. Habitnya, pemikirannya, latar belakangnya juga beda-beda. Jadi kalau di kampus itu lebih luas lah orang-orangnya gitu, pribadiannya. Iya. Soalnya juga kalau di kampus dan mahasiswa itu kan karena mahasiswanya yang bervariatif,
berbeda dari latar belakang, daerah maupun bahasa ya. Jadi kalau kayak gitu, gimana cara Mas menanggapi hal tersebut, dan ketika tahu di kampus itu banyak sekali perbedaannya? Kita mengedepankan dengan rasa sih Mbak. Indonesia juga kan negara yang beragam seperti itu. Kalau menurut Mbak sendiri gimana cara menghadapi ke perbedaan mahasiswa tadi, dari mulai bahasa yang beda, sukunya beda, atau bahkan negaranya beda kan? Juga pas PPA kan juga ada dari Thailand negara dan tetangga kita. Ya. Kalau aku sendiri sih ya pastinya harus bisa toleransi ya, karena kita kan berbeda-beda, tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang berasal dari daerah yang berbeda, terus suku yang berbeda, karena kan kita juga multikulturalisme Indonesia itu. Jadi ya kita memang harus bisa bertoleransi dan menerima perbedaan tersebut. Kita juga tidak bisa membeda-bedakan bedanya teman yang ini dengan yang ini, kita harus berteman sama ini karena mereka itu berbeda. Itu kan kita tidak boleh ya. Jadi ya kita harus bisa menerima tersebut, harus menerima perbedaan tersebut. Itu. Jadi intinya menerima ya Mbak? Iya, kita emang ya gimana pun caranya ya, karena kita tahu Indonesia itu berbeda ya mau gimana lagi kan. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih sudah mau diundang menjadi narasumber kita di podcast BC. Aku rasa Mas Zaki agar tidak kapok ketika nanti saya menghubungi lagi untuk menjadi narasumber ya. Ya, terima kasih. Kita kapok. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami dan follow Instagram kami, ada di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.